Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe, para sepuh, para asatid, para alim ulama yang kami muliakan. Alhamdulillah jumpa kembali di Ahad kedua di bulan Oktober ini. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fiqhus shalah. Pada perjumpaan pekan lalu sudah membahas mengenai syurutul qudwah, syarat-syarat bermakmum, syarat-syarat berjamaah sudah dikemukakan ya. Fa insyaallah pada pertemuan sekarang akan melanjutkan ke bab qata'ul qudwati wa ma yattabi'uha, terputusnya berjamaah, terputusnya si makmum mengikuti imam itu dalam kondisi apa. Berikut konsekuensi dari terputusnya qudwah. Ada yang secara otomatis makmum itu menjadi terlepas dari berjamaah, ada yang karena kehendaknya sendiri ya. Qata'ul qudwati wa ma yattabi'uha. Jadi al-qudwatu bil imam, mengikuti imam otomatis terputus apabila si imam itu batal sholatnya. Itu yang otomatis ya. Bi khurujil imami min salatihi bi hadatsin aw ghairihi, karena terputusnya atau batalnya imam sebab hadas. Hadas itu menyebabkan wudu'nya batal. Kalau wudu'nya batal, otomatis syarat sahnya itu juga batal. Sebab syarat sah sholat itu diantaranya suci dari hadas besar dan kecil. Nah, kalau ia berhadas keluar angin umpama, otomatis si makmum juga tidak sah bermakmum atau mengikuti pada imam yang batal. Li zawalir rabitah fa in lam yakhrujul imam, apabila imam tidak batal secara kehendak sendiri, makmum itu mufaraqah, niat mufaraqah dari imam itu tanpa udzur. Apakah boleh mufaraqah tanpa ada keterdesakan atau udzur? Hukumnya boleh, tapi makruh ya. Makruh boleh, tapi makruh. Jaza ma'al karahah. Makruh itu jika tanpa udzur. Apabila ada udzur dari makmum yang menyebabkannya keluar dari jamaah, maka tidak makruh.
Hukumnya boleh saja, tapi tidak makruh. Lalu pertanyaannya, apa saja uzur seseorang keluar dari jamaah? Sekiranya mau mufarokoh itu motifnya apa? Termasuk uzur atau bukan? Wa minal udri, di antara uzur tatwilul imami au tarkihi sunnatan maqsudatan. Satu, karena panjangnya baik bacaan ketika berdiri maupun ruku maupun sujud. Imam itu panjang sekali ya. Ini nggak kuat, kemudian ketinggalan bis jemputan kalau karyawan. Mau duluan. Kalau begini terus ini, apalagi sholatnya di musola bandara. Ini 5 menit lagi boarding pass. Rakaat pertama kok bacanya an-naba, sholat maghrib. Di masjid atau musola bandara umpama. Atau mau berangkat dari sini, kemudian bisnya mau berangkat, jemaah haji atau jemaah umroh. Ini ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan jemputan yang sifatnya urgen itu. Walaupun secara fisik sih kuat. Nah, itu uzur. Boleh seseorang mufarokoh tidak mengikuti imam, dan tidak makruh, tidak. Atau uzur yang kedua, tarkuhu sunnatan maksudatan, meninggalkan sunnah. Contoh, ia tidak tasyahud awal, maka setelah rakaat kedua ia malah sujud di rakaat kedua, rakaat kedua ia malah berdiri tidak tasyahud awal. Pilihan, bisa ngikuti terus, bisa mufarokoh. Kalau ngikuti terus pun tidak apa-apa karena itu sunnah. Kalau mufarokoh juga ada alasan. Tidak ikut sama imam yang lupa, saya mau tasyahud awal aja sendiri. Ada alasan itu. Ikuti sama imam boleh. Setelah itu sujud sahwi. Ini sunnah, namanya sunnah hayat, sunnah ab'ad, yang apabila ditinggalkan itu sujud sahwi. Berdasarkan hadis yang sahih dari kisahnya Mu'adz bin Jabal, seseorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Mu'adzan iftataha surat al-Baqarah wa nahnu ashabu nawadih na'malu bi aidina fata'akhartu wa sallaitu. Ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini pas imam ia membaca surah Al-Baqarah, ya Rasulullah. Al-Baqarahnya bukan sepotong-sepotong ya. Al-Baqarahnya dibaca komplit. Kalau di kita ini setelan Masjid Raya, Al-Baqarahnya kan setengah halaman. Cepat setengah halaman. Kalau satu halaman jarang, cepat. Pernah Ramadan saya 1 halaman, per rakaat 1 halaman. 20 rakaat 1 juz, persis 1 juz, gak kurang gak lebih. Tapi itu pun tahun 2023. 2024 sudah saya diskon.
Jadi 20 rakaat itu setengah juz, saya diskon. Saya nggak dengar bapak-bapak nggak dengar bapak-bapak ngomong nggak. Saya dengar ibu-ibu. Ibu-ibu Ustaz dan ya wes. Ibu-ibu kan ada yang ngurus anak, ada yang masak, ada yang apa. Ya itu kalau bapak-bapak nggak mempan sama saya. Tapi kalau ibu-ibu curhat soal sholat ya. Karena kan kepada siapa ya Rasulullah? Kepada ibumu, lalu kepada ibumu, lalu kepada ibumu. Setelah 3 kali ibu disebut baru bapak. Itu bukan cuma orang tua, tapi secara di sosial pun emak-emak itu harus didengar. Nah, orang Mesir paling takut sama ibu-ibu. Saya kuliah di sana, bapak-bapak nggak dilawan. Polisi bapak sama ibu-ibu takut. Kalau ngantri ATM nggak berani yang nyalip, tapi ibu-ibu kalau nyalip itu nggak ada yang lawan. Ibu-ibu nyalip nggak ngantri itu nggak ada yang marahin. Tapi kalau bapak-bapak dimarahin. Setahu saya negara yang paling menghormati perempuan itu Mesir. Kalau ribut nggak akan pernah kalah itu perempuan itu, pasti menang. Di jalanan di mana kalau udah perempuan wanita itu komplain, misalkan merasa terganggu oleh kita bisa dideportasi. Ada orang yang cuma liatin perempuan saja di balkon, kemudian perempuan itu tidak terima karena diliatin terus, kemudian lapor polisi, dideportasi, padahal nggak ngapa-ngapain. Kok jadi ke situ Pak Haji? Gak itu pengetahuan apa antropologi atau apa itu biar ngerti. Kembali ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Mu'adzan iftataha surat al-Baqarah. Ini kita ngaji sambil ngobrol aja, gak usah tegang-tegang. Kalau bisa kopinya ya jangan nunggu studio 2, jadinya pas ngaji ngantuk. Kalau di masjid lain itu pas ngaji kopi itu dia apa? Ditaruh depan ininya. Kopinya doang, makanannya jangan dulu. Biar ngaji nggak ngantuk. Wa nahnu, sedangkan kami ya Rasulullah, ashabuna wadih, kami ini orang-orang sibuk. Na'malu bi aidina, kami kuli dengan tangan kami bekerja. Fata'akhartu, aku apa? Kesuwen ya Rasulullah, kelamaan, telat saya kerja. Wasallaitu, dan aku sholat saja, sholat sendiri maksudnya. Nabi bela siapa? Ya Nabi bela orang ini. Nabi menegur Mu'adz. Nabi yang menegur Mu'adz. Walaupun di sini masih banyak penggemar yang ingin 1 juz, banyak saya tahu. Buktinya masih ada yang nanya ke saya. Pas saya mau ngilang itu, Ustaz 1 juz lagi? Enggak, saya bilang, setengah juz aja. Itu nanya kan, kalau nanya pengen 1 juz itu. Kayaknya, walaupun ikutnya nggak tahu setengah apa komplit ya. Kadang juga ada orang yang semangat gitu, menyemangati, Ustaz baca. Padahal dianya sendiri juga nggak ikutan. Ada juga. Walau ahramal musalli munfaridan thumma nawa al-qudwata fi athna'is salati jaza fil adhar. Sebaliknya, apabila seseorang itu sholat munfarid, ya, di tengah-tengah niat jamaah boleh.
awalnya munfarid, di tengah-tengah berjamaah, boleh. Walaupun takbirnya duluan. Sedang sholat sendirian Allahu Akbar. Di samping itu ada yang takbir lagi Allahu Akbar. Kebetulan ini yang takbir Imam Masjid Nabawi lagi mampir ke sini. Waduh, langsung saja merapat mundur. Niat apa? Niat makmum ke sebelahnya itu. Awalnya dia sendiri. Ini yang baru datang nggak langsung apa? Bermakmum ke dia. Dia juga sendiri, tapi dia yang walaupun takbirnya duluan bergabung menjadi makmum. Kok bisa seperti itu? Bisa. Hal ini pernah terjadi, pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu saat dia jadi imam. Malah pas ngimamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bermakmum ke beliau. Ini hukum ya, walaupun pada prakteknya tidak terbayangkan di kita imam tiba-tiba mundur bermakmum sama makmum, sama makmumnya sendiri. Ini tidak terbayangkan prakteknya di kita, tapi secara hukum boleh. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangani yang apa? Yang rusuh di kaum siapa namanya? Amr bin Auf. Itu dalam hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad riwayatnya. Datanglah waktu azan, Bilal azan. Bilal tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi keluar dulu sampai jam segini waktu sholat belum pulang. Bilal bilang ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah sedang ngurusin urusan di kaum, di kabilah siapa? Amr bin Auf. Bisakah engkau menjadi imam?" Kata Bilal itu. "Na'am in syi'ta." Boleh. Kalau kamu mau boleh. Kali-kali jadi imam, kata Abu Bakar. Karena selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, itu enggak ada yang jadi imam. Pasti baginda Nabi. Ini momen yang jarang. Singkat cerita, azan Bilal, qomat Bilal, Abu Bakar maju. Di belakang Bilal dan sahabat jadi makmum itu Masjid Nabawi. Di tengah-tengah sholat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Di saf pertama, persis di belakangnya ini Abu Bakar ini. Nggak tahu apa samping kiri apa samping kanan itu. Di hadisnya nggak dijelaskan. Begitu Nabi datang, sahabat tepuk tangan semua. Kode ke Abu Bakar, tepuk tangan semua. Kode ke Abu Bakar, jangan dilanjutkan jadi imam. Ini imam beneran udah datang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat akhirnya yang disab itu pada bermakmum ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat tepukan pertama didengar, Abu Bakar tidak melirik sedikit pun. Sampai tepukan itu makin ramai, Abu Bakar baru melirik ke belakang. Oh, ternyata ada Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mau mundur, juga ia akan mundur, ingin bermakmum kepada Nabi.
Nabi memberikan isyarat agar ia tetap di tempatnya, tidak usah tidak usah mundur. Setelah itu warafa'a yadayhi, Abu Bakar mengangkat tangannya, kedua tangannya, dan mengucap hamdalah bahwa ia melakukan hal ini bukan suatu yang tidak baik. Tapi pada akhirnya Abu Bakar, walaupun sudah diberi isyarat oleh Nabi jangan mundur, Abu Bakar itu mundur dan menjadi makmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan itu Abu Bakar As-Siddiq yang awalnya imam, ia berubah niatnya di tengah-tengah menjadi makmum. Atau sahabat yang lain yang asalnya ia bermakmum kepada Abu Bakar, di tengah-tengah sholat mengalihkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermakmum, merubah niat di tengah-tengah sholat, itu boleh. Nah, kasus ini jarang terjadi, apalagi di kita. Tapi bila mana itu terjadi, maka memungkinkan dan boleh. Bagaimana kalau ternyata seseorang yang sholat sendiri itu sudah duluan, kemudian yang sampingnya ini belakangan, bahkan beda 1 rakaat pun tidak apa-apa. Si makmum bisa menyelesaikan terlebih dahulu daripada imamnya, atau menunggu imamnya selesai dalam posisi ia tasyahud akhir, imamnya 1 rakaat melengkapi, dia kan sudah 4 rakaat, imamnya baru 3 rakaat, ia nunggu, lalu menunggu salam imam. Begitu imamnya assalamualaikum, baru si makmumnya assalamualaikum. Jika asumsinya atau jika ilustrasinya adalah seseorang dari munfarid lalu tiba-tiba bermakmum pada orang yang baru saja datang, padahal ia sudah melakukan satu rakaat. Nah, aturannya demikian dalam fikih. Fa in kana musalli fi raqatin ukhra ghairi raqatil imam falahu ma'al karahah ayyaqtadiya bil imam wa yattabi'uh. Fa in faragal imamu awalan kana al ma'mumi kamasbuq fayatim salatahu, wa in faragal ma'mumu awalan fa in sya'a faraqal imama wa in sya'a intazarahu liyusallima ma'ah. Berdasarkan tadi itu. Nah, di sini dalam kejadian Abu Bakar As-Siddiq jadi imam kemudian mundur jadi makmum, walaupun sudah dipersilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah ada yang namanya perintah dan etika. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk sudah diam saja, saya bermakmum pada Anda. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, walaupun itu perintah dari Nabi, ia juga mengukur diri dan ia tidak lantas terus-terusan di depan, mundur, tetap menjadi makmum. Nah, setelah kejadian itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari 2 hal. Hei jamaah, kenapa kamu tepuk tangan? Kalau ada sesuatu yang tidak tepat dari imam, maka hendaklah dengan baca tasbih, bukan dengan tepuk tangan. Fa inna tasfiqa lin-nisa. Karena tepuk tangan itu peringatan kepada imam bagi wanita. Kalau untuk laki-laki itu dengan tasbih. Nah, jadi kejadian tepuk tangan tadi
memberitahu imam sebelum ada aturan membaca tasbih. Sejak itulah apabila makmum menemukan kesalahan gerakan, maka membaca tasbih. Itu yang pertama Nabi komentari, Nabi kasih tahu kepada jamaah sahabat. Yang kedua, Abu Bakar, hai Abu Bakar, bukannya aku menyuruhmu tetap berdiri di situ memimpin sholat? Abu Bakar menjawab, aku hanyalah anak ibnu Abi Kuhafah. Itu saya ini hanyalah putranya Abi Kuhafah, putranya Kuhafah. Mana mungkin saya berani mengimami engkau ya Rasulullah. Sudah sampai situ saja hadis. Di situ bahwa ada adab, ada perintah. Nah, disinilah para ulama ijtihad itu banyak. Ketika ada perintah, kemudian ada adab, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Kalau perintah itu tidak bertentangan dengan adab, dengan etika. Kalau perintah itu sekedar ketawaduan dari Nabi, sekedar mempersilahkannya Nabi SAW kepada Abu Bakar, bukan suatu keharusan, adab penting dilaksanakan. Dari situlah juga Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, bagaimana ya Rasulullah kami membaca sholawat kepadamu, Nabi cuma bilang gini aja, qulu Allahumma sholli ala Muhammad, kan itu. Ya, dengan ketawaduan beliau. Lalu ulama ada yang menambahkan, ya, itu kan dari beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, kita ya pakai Sayyidina, kan gitu. Itu bahwa ada. Nabi tidak menyuruh itu, apalagi untuk dirinya. Nah, para ulama ijtihadnya, kita menggunakan adab pakai Sayyidina. Itu ijtihadnya Syafi'iyah, walaupun bukan suatu keharusan. Nah, tapi dari hadis-hadis tadi itu tampak jika adab atau etika salah satu pertimbangan dalam ijtihadnya para imam-imam mujtahid. Tidak semua perintah Nabi itu katakan ini begini-begini lalu harus secara polos seperti itu diucapkan. Sebagaimana tidak semua perintah Nabi itu secara polos mesti seperti itu diucap. Sebagaimana perintah Nabi kepada Abu Bakar tadi itu. Toh Abu Bakar tetap ia menjadi makmum. Kembali pada poin di pembahasan ini, bahwasanya akhrajas sahabatu anfusahum an iqtida'i bih. Para sahabat mufaroqah dari Abu Bakar, waqtadi bin Nabi alaihi salatu wassalam, dan bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ma yundabu lil imami wa ma yukrah. Yang disunnahkan, dianjurkan untuk imam, dan yang dimakruhkan. Yang pertama, sinkron dengan poin tadi, tentu saja takhfif, ya, meringankan bacaan, kecuali jamaahnya eksklusif di tempat-tempat pelatihan, tempat-tempat training, tempat-tempat pondok pesantren seperti pesantren-pesantren Quran yang memang mereka umumnya biasa dengan bacaan panjang karena murojaah, sehingga misalkan
Dalam satu rakaat bisa baca surah Ar-Rahman, rakaat berikutnya baca surah Al-Qamar, satu surat. Malam Jumat sesuai sunnah baca surah Al-Jumu'ah, kemudian baca surah Al-Munafikun. Subuh Jumat rakaat pertama Al-Insan full, As-Sajdah full 2 surat. Itu karena sudah terbiasa. Bagi yang sudah hafal, surat-surat tadi itu pendek sekali. Intinya melihat-lihat kondisi. Berikutnya wa yundabu lil ma'mum talqinu imamihi in waqafat qira'atuhu. Dianjurkan untuk makmum memberitahu imamnya jika bacaannya terhenti. Bi anturaddida fiha, karena bolak-balik lupa. Wasakata, dan berhenti, mandeg. Wala yulaqinuhu madama mutaraddidan, jangan kasih tahu kalau masih bolak-balik. Ini etika. Jadi ngasih tahu imam bacaan kalau sudah dia itu berhenti. Kalau misalkan wa amwalun iqtaraftumuha, wa amwal masih diulang-ulang sama dia, itu berarti ngulang-ngulang itu masih progres. Wa wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau. Itu jangan diganggu kalau masih begitu, diem. Kalau udah nyerah, taluk, berhenti dia, baru alladzi jama'a malau wa addadah, seperti itu. Orang muter-muter itu jangan diganggu. Itu juga etika. Kalau ditahfidz ya begitu. Kalau masih ngulang-ngulang, tek-tek, jangan langsung dikasih tahu. Karena itu lagi ancang-ancang, ngulang-ngulang itu, mundur dulu untuk merefresh ingatan. Karena setelah diputer kedua kali itu baru ketahuan ayat berikutnya. Atau hikmahnya, kalau dia masih baca, berkutat dalam bacaan mater-mater, ya masih mater-mater, dia baca, orang lain mengingatkan pun ya tidak terdengar dengan baik. Tapi kalau sudah dia diam, kemudian kita mengingatkan, maka akan terdengar dengan baik. Wa inna syal imam dzikran katasbihi jahara bihil ma'mum liyasma'ahul imam. Kalau ada yang lupa gerakan, maka makmum membaca tasbih dengan jahar supaya terdengar oleh imam. Aw nasya fi'lan min af'alis salati, atau wa darabatil mar'atu biyadiha al-yumna ala zahril yusra. Untuk perempuan tepuk tangannya bukan begini, tapi yang kanan ini nepuk punggung telapak tangan yang kiri. Jadi tepuk tangannya begini ya, nggak asal, nggak tepuk tangan begini, tapi tepuk tangannya begini. Nah, kalau diingatkan nih, subhanallah, tetap aja salah umpama imam itu. Imam nggak kedengeran atau keras kepala umpama. Udah subhanallah, malah berdiri nggak tasyahud awal. Imam nggak kedengeran atau kedengeran tapi nggak nyambung, atau nyambungnya ini ngasih tahu tapi punya pendirian yang keras umpama tidak mendengar. Bagaimana? Fa in tadzakkarahul imam amila bima tadzakkarahu wa illam yatadzakkarhu lam yajuz al amal biqaulil ma'mumin. Awas.
Imam lupa sudah dikasih tahu subhanallah. Kalau dia ngerti, sadar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sadar, sudah takbiratul ihram malah berdiri umpama tidak tasyahud awal, maka makmum itu ikut imam saja, tidak ikut ucapannya makmum. Salah satu makmum baca subhanallah, lalu si makmum yang lain ikut instruksinya makmum, tidak begitu aturannya. Atau ikut ucapannya orang yang nggak sholat tapi lagi misalkan mau akan sholat dan sebagainya, lalu berkomentar seperti itu tidak diikuti oleh makmum. Lebih baik ikut imam. Wa in kathiru, meskipun yang mengingatkan itu banyak. Kalau tidak demikian, yang mufarokoh itu. Tapi yang mufarokoh pahalanya tidak mendapatkan fadilah jamaah. Itu saja. Wa in tarakal imam fardhan ka'an qa'ada fi mawdi'in qiyam wajib 'alal ma'mum firaku, kecuali si imam itu meninggalkan yang fardu. Kalau hanya meninggalkan yang sunnah seperti tasyahud, maka ikuti saja. Meninggalkan yang fardu wajib untuk makmum mufarokoh. Contoh, harusnya berdiri malah duduk. Harusnya setelah ruku itu i'tidal malah langsung nyungkur sujud. Itu sudah melanggar, sudah tidak mengikuti rukun. Maka dalam posisi demikian makmum wajib mufarokoh. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira ini kalau dibaca kitabnya semua lama sekali. Cukup untuk pertemuan sekarang mengenai hal ini dulu. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Baiklah jemaah, yang disampaikan tadi, dijelaskan tadi masalah kita kalau menjadi makmum bagaimana. Mungkin dari jemaah ada yang ingin menanyakan, kami persilakan, karena ini penting dalam ketika kita sholat berjamaah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, mau nanya, kalau kita ini mau menunjuk seorang imam, kita mau sholat berjamaah, umpamanya ada dua alim gitu, itu kita harus memilih yang mana gitu. Kalau secara sama nggak mungkin sama gitu, cuma ada beda-beda dikit yang harus kita tunjuk, atau syarat-syarat menjadi imam itu apa aja. Kalau tadi kan Rasulullah tidak pernah tergantikan. Nah, kemudian yang kedua, kita ikut berjamaah, sudah tahu di salah satu tempat itu imamnya si A misalkan, dalam bacaan Fatihahnya kita tahu kurang bagus lah, kurang pas sehat. Nah, sehingga kita itu wajib mufarokoh atau gimana? Rupanya cuma itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Silakan Bapak. Karena ini penting sekali ketika Bapak atau mengikuti sholat ibu-ibu juga. Bapak mungkin di depan. Haji Masyhur mungkin. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam dalam hal mufarokoh ketika Abu Bakar mengimami itu dan ketika para ulama itu berijtihad bagaimana cara jalan keluarnya, itu divisualkan enggak? Artinya Abu Bakar berdiri di mana, Rasulullah berdiri di mana, bagaimana pergerakannya, atau itu divisualkan enggak, sehingga apabila nanti kejadian seperti itu, karena kan kita juga bersiap-siap apabila imam nanti batal, katakan itu kan harus ada penggantinya gitu. Itu kira-kira visualisasinya seperti apa gitu, sehingga gerakan kita waktu kita mengganti imam yang batal itu tidak salah lagi gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, ini di luar materi, bolehkah uang jamaah hasil keropak di masjid itu dipakai untuk pelaksanaan peringatan hari besar agama, atau dipakai untuk menjamu tamu yang datang, atau dipakai untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang sedang puasa? Karena tujuan yang memberikan infak ini supaya menjadi amal jariah. Apakah yang tadi itu termasuk amal jariah atau bukan? Itu yang saya tanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain Pak. Ini dari Kuningan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, dalam suatu sholat terkadang kita menemukan bahwa imam itu cepat sekali. Saya menemukan kadang di suatu persoalan ya, mungkin karena beberapa orang itu mempunyai target tertentu ya, jadi dia cepat sekali. Apakah seperti itu diperbolehkan? Suatu saat saya juga menemukan pada saat sholat Jumat itu kan lama. Nah, itu juga dikondisikan. Jadi sebisa mungkin waktu Jumat itu sekian menit, nah katakanlah gitu. Jadi apakah seperti itu diperbolehkan? Begitu maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain Pak. Masih ada, ayo Pak. Kalau memang kita tidak memahami, mari kita bertanya. Ibu-ibu Pak. Baik, ibu-ibu, ada yang tanyakan Bu? Mas? Ada, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, ini khusus buat perempuan ya Pak. Tadi Bapak bilang untuk sholat berjamaah. Kak, apabila jamaah tidak merapatkan safnya, itu apakah niatnya sendiri atau masih ikut imam gitu Pak? Yang kedua, bila imam membaca dari mulai Al-Fatihah sampai surat-surat pendek itu tidak tartil, baca dan terlalu cepat tidak tartil, apakah kita mundur untuk makmum sendiri atau tetap bermakmum niatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin ibu yang lain Bu. Bapak masih ada yang tanyakan Pak? Yang di depan sini. La ilaha illallah. Bapak RT Jamal. RT Jamal, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari luar rumah saya, Ustaz. Saya bila sholat
zuhur di waktu itu kita mau makan itu ya, kan ada musola, Ustaz. Di musola ada gambar, ada tulisan Ahmad dan Muhammad ke kiblat. Saya tidak melihat ada petunjuk kiblat. Tapi saya waktu itu sholat yang ikutin arah itu nggak tulisan Ahmad dan Muhammad. Tapi setelah saya selesai sholat, saya baru lihat ada petunjuk arah kiblat. Nah, itu apakah saya harus mengulang sholat atau tidak apa-apa? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin ada yang masih ingin tanyakan? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, Pak persilakan untuk menjawab, Pak Ustaz. Baik, pertanyaan pertama dari sayap kiri. Kalau ada dua alim itu, posisinya kan mau yang mana jadi imam, misalkan bacaannya sama. Sebetulnya pemilihan itu yang lebih berhak pertama afqahu. Afqah itu apa? Faham. Orang yang paham terhadap ahkam asy-syariah. Setelah paham, kedudukannya paham itu nomor satu. Kemudian aqra, yang paling bagus bacaan. Setelah itu apa? Arwa, yang paling bagus apik kelakuan. Sama apiknya, sama bagusnya bacaan, tinggal mana yang lebih menguasai ilmu agama. Atau sama pemahaman agamanya, sama bacaannya, mana yang kesehariannya ini lebih terjaga. Lebih terjaga, lebih waro itu menjaga muruah ya. Jadi ada apa tekanannya. Lalu apa syarat-syaratnya sebetulnya imam itu? Pertama muslim, yang kedua aqilan, berakal, kemudian tahiran, suci, mutatahiran, bisa bersuci, kemudian hafizan al-fatihah, dia hafal al-fatihah tanpa apa? Tanpa ada kesalahan. Itu syaratnya. Jadi paling tidak fatihahnya harus baik gitu. Harus bagus pengucapannya. Itu aja syaratnya sebetulnya. Standarnya itu. Kalau ada yang kurang dari yang tadi itu, maka tidak sah. Tidak memenuhi syarat untuk imam. Nah, jika berkumpul tadi itu pertimbangannya waro. Kalau sama waroknya, sama bacaannya bagus, sama penguasaan ilmunya, ini dua-duanya ya ulama. Maka siapa yang lebih tua kan gitu. Kecuali yang tua mempersilahkan. Oh, udah, saya lagi batuk. Wah. Tapi sejatinya yang muda itu meskipun dia alim itu mempersilahkan yang tua. Itu. Makanya tapi karena yang afqah menguasai ilmu agama itu didahulukan ketimbang yang akro. Nah, makanya yang akro yang bagus bacaannya pun ketika misalkan ada orang alim, ada ulama, itu mesti pamit dulu, izin dulu, dipersilahkan dulu. Makanya kalau kesini kebetulan ada acara, hadir misalkan ulama besar, ya tetap dipersilahkan. Kesini ada syekh dari Palestina, kita persilahkan. Kesini kebetulan ada acara apa, yang hadir kiai apa, gitu, yang sepuh-sepuh tetap kita persilahkan. Gitu. Nah, kalau mereka mempersilahkan, ya enggak, berarti baru. Nah, orang yang paham itu meskipun bacaannya tidak indah, tapi
Misalkan tidak banyak reka-reka atau liuk-liuk, tapi mereka itu nyambung, mereka itu penuh dengan penjiwaan. Kalau saya sih sering ya bermakmum di belakang ulama sepuh itu, yang bacaannya datar sekali, nggak ada lagu-lagunya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi masya Allah sampai meringkak merinding bulu kuduk itu, walaupun bacaannya biasa. Masya Allah gitu, karena bacaannya nyambung. Apa yang namanya Fatihah itu pujian, kemudian permintaan itu nyambung, jauh sekali. Ya, saya pernah kalau Ramadan itu berjamaah dengan Syekh, umpama dengan Syekh Yusri itu satu malam kan 3 juz untuk 10 pertama, 10 malam terakhir semalamnya itu kan 7 juz sampai jam 3-an. Bacaannya datar loh, enggak karena bacaannya bagus indah, enggak, bacaannya datar kayak tadi itu, tapi karena luar biasa ada seperti mentafsirkan, bacaannya itu seperti mentafsirkan isi Al-Qur'annya itu sendiri, jadi ke kitanya itu enak. Di samping ya keikhlasannya itu, kalau yang sudah betul-betul dengan penjiwaan, nyambung, terkoneksi, makna-maknanya terkoneksi, itu ya. Soal mana yang lebih berhak, ya tetap afqoh, kemudian akro, kemudian arwa. Apabila ada yang tidak pas gitu bacaannya, kalau Fatihahnya bagus ya diikuti, maksudnya tidak menyalahi bacaan Fatihahnya. Kalau Fatihahnya salah-salah, ya itu otomatis, misalkan rukunnya itu kan tidak benar, maka ya tadi itu, sama orang yang tidak mengerjakan rukun wajib mufarokoh. Kalau memang bacaannya salah-salah, terutama di Fatihah. Kalau Fatihahnya bagus, surat-suratnya saja yang nggak benar, masih mending lah, masih bisa. Itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana visualisasinya ya? Ini agak repot di visualisasi. Saya bacanya di kitab, nggak ada filmnya itu. Di hadis dijelaskan, pokoknya Abu Bakar As-Siddiq itu saat itu di depan, Nabi di belakangnya, tapi masih di saf satu. Ketika Nabi memberikan isyarah Abu Bakar agar tetap di tempatnya, Abu Bakar kebetulan karena banyak yang tepuk tangan, beliau emang melirik gitu. Tapi tidak dijelaskan di hadis itu lirik kanan apa kiri. Kebetulan saya belum baca syarahnya, itu masih baca matannya di hadis itu. Mungkin nanti kalau syarahnya dibaca, penjelasan umpama Imam Nawawi di syarah Muslim atau Fathul Bari syarahnya Bukhari, mungkin itu nanti bisa ada kejelasan. Beliau itu di sebelah kirinya Abu Bakar, di kanan. Kebetulan saya belum baca itu. Nah, adapun terkait jika imam batal, ini posisinya, maka yang belakangnya boleh, yang belakangnya pas maupun yang sebelah kanan maupun yang sebelah kirinya itu boleh, tergantung siapa yang paling pantas di belakang imam itu menggantikannya. Yang paling pantas tergantung. Kalau di belakangnya banget itu ternyata anak-anak, tapi di sebelah kanannya ternyata Pak Haji Soleh, ya Pak Haji Soleh ya. Kemudian mengenai uang koropak dipakai makan-makan atau acara Isra Mi'raj ya. Acara Isra Mi'raj.
Nah ini kontroversi ya. Sebagian mengatakan tidak bisa itu, di luar kepentingan operasional. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Kalau saya punya pendapat bahwa untuk acara-acara, kalau hanya untuk sedekah infak kepada penceramah, dalam hal ini para alim ulama, itu masih bisa ya, atau infak kepada pembaca Quran, sama saja dengan ngisi pengajian tapi kalau untuk konsumsi harus ada dana khusus, bukan dari situ gitu. Kalau untuk konsumsinya, bagi makan-makannya yang itu ada kalanya kan lebih besar lagi. Mungkin kalau penceramahnya paling 3 juta, 2,5 juta, tapi untuk konsumsi itu bisa 5 juta, 6 juta, masa dari kas. Makanya di tempat-tempat seperti di kampung saya itu ya ada urunannya khusus untuk konsumsi, tidak dari DKM. Di kita pun kalau acara-acara demikian itu kan di-cover oleh yayasan sebetulnya, bukan dari koropak-koropak ini, yayasan, bukan dari kas DKM. Nggak cukup juga duitnya. Sebagian ya sponsor mungkin gitu. Tapi terus terang memang tiap DKM punya kebijakan masing-masing ya. Tapi kalau saya berpikiran harus juga hati-hati menggunakan uang masjid itu. Mana yang substansial, mana yang tidak. Jangan asal setiap acara masjid, makan-makannya apa-apanya itu pakai uang masjid, tidak juga gitu. Harus juga mencari dana yang diperuntukkan untuk itu konsumsi. Kalau untuk ceramahnya, pengisinya masih oke lah, sama dengan pengisi pengajian. Itu dari sana operasional. Saya kira itu ya. Nah, sedikit saja referensi. Kalau saya dengar Gus Baha itu melarang kalau kas masjid untuk digunakan untuk makan-makan acara. Karena orang berinfak tidak untuk itu. Memang di masjid-masjid umpama Mesir saja yang mengadakan ya Maidatur Rahman, buka puasa bersama, yang itu setiap hari itu ada kotak infaknya khusus untuk Maidatur Rahman gitu. Tidak dari kas masjid yang sifatnya umum. Dan kotak-kotak infak masjid itu kan lebih bagusnya itu ada tulisan, ada 4 itu, ini untuk yatim, ini untuk riayah masjid, ini untuk misalkan duafa, ini untuk, ada peruntukannya. Nah ini untuk makan-makan, buka puasa, nah itu ada peruntukannya kotaknya. Nah di kita pun buka puasa ya tidak dari kas itu, tapi buka puasa itu dari sponsor. Blok C, blok mana lagi, itu kan diikutkan juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, ibu-ibu dulu lah. Apabila berjamaah safnya agak jauh, maka boleh? Ya tentu saja boleh ya. Tapi saf menyendiri itu makruh ya. Kalau saf menyendiri, misalkan ini saf 1, 2, 3, kemudian mencil di sana, itu makruh. Mesti apa? Mesti tersambung. Kalau ibu-ibu ya jelas itu terpisah ya dari safnya. Bapak-bapak ya memang seperti itu. Tempatnya tentu tidak nyambung ya. Memang mestinya begitu. Lalu bagaimana kalau bacaannya tidak tartil ya? Tidak tartil, apakah mufarokoh atau tidak? Kembali pada tadi itu,
Jika hanya tidak tartil tapi masih bagus, Fatihahnya dipandang apa? Dipandang baik bacaannya, maka ya tetap boleh ikut. Boleh apa? Boleh bermakmum. Jika Fatihahnya acak-acakan, gak karuan, salah-salah, ya itu tidak boleh, mesti mufarokoh. Karena dalam pendirian kita pun bacaannya ya tidak baik alias salah. Jadi kalau soal tidak tartil itu masih umum. Tidak tartil berarti bacanya hadar, cepat. Tapi cepat pun kalau memenuhi unsur tajwid dan makhraj ya tidak apa-apa. Ada yang lambat sekali, itu bukan tartil, itu tadwir, tahqiq. Kan ada 4 tuh maratibul qiraah: tartil, tahqiq, tartil, tadwir, hadar. Nah, ini juga kaitan Akang tadi bertanya ketika bacaan cepat, ya mungkin bacanya hadar. Yang penting kalaupun cepat tetap memenuhi apa? Tajwid, memenuhi makhraj, yaitu memenuhi makhraj atau tajwid. Bagaimana kalau sholat Jumat itu di waktu? Ya bagus. Sholat Jumat misalkan di waktu 12:30 sudah selesai, itu bagus. Saya dulu pernah sebetulnya bilang itu ke bidang imarah. Jadi jangan ada yang 45 menit, itu kelamaan. Kalau pengalaman saya di Masjid Jakarta, kalau di PT-PT jelas ya, Masjid Jakarta itu nanti dibikinlah Pak Haji Romli. Saya udah bikin itu, udah bilang ke Pak Haji Soleh, Pak Haji Saeb. Pak Haji Romli saya kira bikin peraturannya, lalu itu disimpan di mana? Di mimbar. Misalkan maksimal 30 menit, dibikin. Pertama, kalau contoh saya di Masjid BI ya, di Jakarta itu, pas nunggu adzan, assalamualaikum kan adzan, itu kita dikasih peraturan yang dilaminating. Jadi pas lagi adzan itu kita itu baca. Tidak boleh adu domba. Tidak boleh kasar, harus berlandasan ini. Terus maksimal 20 menit, maksimal 25 menit total ya, adzan dan khutbah dan sholat. Ya boleh, itu bicara agama. Di negara-negara Arab pun demikian, ada aturannya. Di kita kadang lama sekali. Saya alhamdulillah nggak pernah lama. Apalagi kalau di PT cuma 10 menit. Tapi susah itu, sebentar itu susah, jangan salah. Ada orang yang nggak bisa sebentar, mesti panjang khutbah, mesti puter-puter dulu. Makanya di antara kenapa sunnahnya itu khutbah itu sebentar, sholatnya lama malah, di antara dalamnya pemahaman seseorang, ia bisa meringkas khutbahnya. Karena nggak mudah untuk meringkas itu. Ia bisa meringkas, itu tanda dalamnya. Kalau lama-lama malah kemana-mana, jadinya malah keceplosan ngomongin orang, nyebut merek dan sebagainya, itu tandanya kurang terukur. Makanya Nabi itu diberikan jawami'ul kalim, singkat padat. Nabi itu bahasanya. Jadi itu ya, boleh. Terus yang terakhir tadi apa? Sholat. Hah?
tapi setelahnya sholat. Oh, iya. Sholatnya diulang aja. Sholatnya diulang. Mengenai kiblat, ternyata setelah sholat, kiblatnya lain diulang. Orang saya juga sering nemu kok di bawah sholat madepnya ke gedung ke sana. Sholat di gedung, dia dikira masjid ini yang di bawah itu. Nggak naik ke atas. Sholat madepnya ke sana, kemana? Ke utara. Kalau kita nemu kayak gitu, belokin aja langsung badannya, nggak usah ngulangi dia. Ayo, assalamualaikum, kasih tahu kiblatnya salah, ulang lagi sholat. Diulang aja sholat. Cukup ya? Baik. Baiklah, jamaah masyarakat Publik Jambi. Tadi sudah dijelaskan beberapa pertanyaan, sudah dijawab. Insya Allah kita bisa memahaminya, dan juga ini akan menjadikan penambahan ilmu kepada kita, terutama kita ketika kita sholat berjamaah. Maka ini sangat penting kita ikuti, dan juga bisa kita sebarkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang tidak hadir. Baik, karena sudah siang, kita tutup taklim kita ini dengan membacakan qiraatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.